Bayangkan Anda adalah orang paling berkuasa di muka bumi. Seorang kaisar dengan wilayah kekuasaan yang membentang melintasi benua. Anda bisa mendapatkan apapun yang Anda inginkan. Kemewahan, kemuliaan, tahta. Tapi alih-alih berpesta pora, hidup Anda justru dihantam tragedi yang tak pernah berhenti. Inilah kisah Kaisar Marcus Aurelius. Marcus adalah yang terakhir dari 5 kaisar baik Romawi. Ia sebenarnya bukan keturunan bangsawan murni, namun potensinya diendus oleh Kaisar Hadrian. Lalu ia diangkat menjadi anak oleh Antonius Pius yang soleh. Ketika tahta akhirnya ada di tangannya, ia bahkan rela berbagi kekuasaannya dengan saudara angkatnya, Lucius Verus, demi menghindari pertumpahan darah. Namun nasib seolah tak mau berdiam diri. Verus meninggal, Marcus harus memimpin Romawi sendirian di tengah badai. Ada gempa bumi, banjir, pemberontakan dari sahabatnya sendiri, dan perang yang tak kunjung usai. Dari 14 anak yang ia miliki bersama istrinya, hanya 6 yang berhasil bertahan hingga dewasa. Hidupnya adalah kepahitan yang bertubi-tubi. Namun di tengah semua itu, ia tidak gila. Ia tidak berubah menjadi tiran. Ia justru sering menghabiskan waktunya duduk di tenda perangnya sendirian. Di malam yang dingin itu, dia menulis teguran-teguran untuk dirinya sendiri. Apa yang dia tulis di buku hariannya itu kini kita kenal sebagai meditation. Dan dari sanalah kita belajar tentang seni bertahan hidup, yaitu filsafat stoikisme. Stoikisme bukan filsafat yang rumit. Marcus tidak terlalu tertarik pada teori-teori yang hanya indah di atas kertas. Baginya dan bagi para kaum Stoa yang lain, filsafat hanya memiliki satu fungsi, yaitu apakah Anda menjadi manusia yang lebih baik karenanya, titik. Dan inti dari stoikisme hanya ini: kebahagiaan Anda tidak bergantung pada dunia di luar sana. Ia tergantung sepenuhnya pada dunia di dalam diri Anda. Jika Anda menggantungkan kebahagiaan Anda pada pujian orang lain, Anda akan selalu haus. Anda akan selalu merasa kekurangan. Kalau Anda menggantungkannya pada harta, jabatan, atau kehadiran seseorang, Anda akan selalu merasa kurang. Karena semua itu bisa pergi kapan saja. Marcus percaya bahwa alam semesta ini memiliki keteraturannya sendiri. Setiap hal punya fungsinya sendiri. Kuda berlari, lembah membuat madu, sungai mengalir dari hulu ke hilir menuju laut. Ketika sesuatu menjalankan fungsinya dengan sepenuh hati, itulah keindahan yang sesungguhnya. Lalu pertanyaannya, apa fungsi Anda? Apakah Anda seorang pelajar, seorang ayah, seorang pekerja? Apakah Anda sedang menjalankan peran Anda sebagaimana mestinya? Atau justru Anda sedang bersembunyi dari tanggung jawab Anda sendiri? Marcus berkata, jangan khawatir soal mampu atau tidak, karena apapun yang alam semesta kehendaki dari Anda pasti mampu menjalankannya. Potensinya sudah ada di dalam diri Anda. Yang perlu Anda lakukan hanya satu, yaitu berhenti menunda dan mulai dari sekarang juga. Ada satu kenyataan yang Marcus selalu ingatkan pada dirinya sendiri berulang-ulang, dan itu juga harusnya kita sadari bersama, yaitu hidup ini sementara. Tubuh Anda akan berubah. Nama Anda pada akhirnya akan dilupakan. Bahkan Marcus sendiri yang pernah menjadi kaisar dan menjadi orang paling berkuasa di dunia, kini namanya hanya ada di dalam buku-buku sejarah. Lalu apa artinya semua ini? Artinya, waktu Anda terlalu berharga untuk dihabiskan pada hal-hal yang tidak bisa Anda kendalikan. Dengarkan ini, ketika Anda tersiksa oleh sesuatu dari luar diri Anda, rasa sakit itu bukan berasal dari hal tersebut. Ia berasal dari respon Anda sendiri. Dan Anda punya kekuatan untuk mencabutnya kapanpun Anda mau. Begini, ketika seseorang memfitnah Anda, itu fakta. Tapi kalau Anda berpikir, aku hancur karenanya, itu bukan fakta. Itu adalah pilihan Anda. Seseorang mungkin mengkhianatimu, iya itu terjadi. Tapi berapa lama Anda membiarkan kejadian itu tinggal di dalam kepala Anda dan menggerogoti Anda dari dalam? Marcus tidak berkata bahwa rasa sakit itu tidak nyata. Ia berkata bahwa kitalah yang menentukan seberapa besar ia berkuasa atas kita. Kendalikanlah apa yang bisa Anda kendalikan. Lepaskan yang tidak bisa. Masa lalu sudah selesai, masa depan belum tiba.
Yang nyata hanyalah saat ini, dan sekarang Anda masih punya pilihan. Kita hidup di zaman yang semua orang bebas bersuara, semua orang memiliki pendapatnya masing-masing, semua orang merasa benar. Dan kita, alih-alih bertumbuh, malah sibuk mengikuti arus. Markus pernah mengingatkan, semua yang kita dengar adalah opini, bukan fakta. Semua yang kita lihat adalah sudut pandang, bukan kebenaran mutlak. Jika seseorang membuktikan bahwa Anda salah, terimalah. Bukan karena Anda lemah, bukan karena Anda kalah, tapi karena Anda cukup bijak untuk tahu bahwa kebenaran lebih penting dari ego Anda sendiri. Dan yang lebih penting lagi, berhentilah menghabiskan energi pada debat-debat yang tidak mengubah apapun. Kita bisa berdebat berjam-jam tentang definisi orang baik, tentang cara beribadah yang benar, tentang sistem yang sempurna. Sementara di sekitar kita ada orang miskin, ada orang tua yang butuh bantuan, ada tetangga yang kelaparan, ada teman-teman yang diam-diam membutuhkan pertolongan kita. Markus tidak tertarik dengan teori-teori kebaikan. Ia hanya mau satu hal, jangan membuang waktu Anda memperdebatkan seperti apa orang baik itu, tapi jadilah orang baik itu sekarang. Lakukanlah kebaikan seperti lebah membuat madu, tanpa mengumumkannya, tanpa menunggu terima kasih, tanpa menghitung-hitung balasan, karena itu bukan transaksi, itu adalah fitrah Anda. Besok pagi, ketika alarm berbunyi dan tubuh Anda memilih untuk tidak beranjak dari kasur, coba ingat pertanyaan ini. Untuk apa aku dilahirkan? Apakah aku dilahirkan hanya untuk tidur lebih lama? Atau untuk menjalani hidup ini? Markus tidak menyuruh Anda untuk selalu bahagia. Ia menyuruh Anda untuk selalu hadir, selalu eksis, untuk sadar, dan untuk tidak membiarkan hari-hari Anda berlalu begitu saja, seolah waktu itu tidak ada habisnya. Rayakan hal-hal kecil, nafas Anda, secangkir kopi di pagi hari, percakapan yang jujur antara Anda dengan teman-teman di sekitar Anda, matahari yang masih mau terbit untuk Anda. Semua hal bisa disyukuri dan bisa dirayakan. Jangan tuntut dunia yang sempurna. Akan selalu ada orang yang tidak menyukai Anda. Akan selalu ada ketidakadilan. Akan selalu ada hari-hari yang berat. Tapi jangan biarkan semua itu meracuni Anda. Jangan biarkan semua itu mempengaruhi siapa diri Anda sebenarnya. Bersikaplah lunak pada orang lain, tapi keras pada diri sendiri. Dan jika ada yang membenci Anda, itu urusan mereka. Tugas Anda bukan memenangkan hati semua orang. Tugas Anda adalah menjaga integritas Anda sendiri. Balas dendam terbaik terhadap musuh Anda adalah dengan tidak menjadi seperti mereka. Lalu ada satu latihan terakhir dari Markus yang bisa kita praktikkan juga. Ia menyebutnya sebagai memento mori, yaitu mengingat kematian. Bukan untuk membuat Anda takut, bukan untuk membuat Anda putus asa, tapi justru sebaliknya. Ketika Anda ingat bahwa waktu Anda terbatas dan Anda tahu bahwa pada suatu titik semuanya akan berakhir, Anda akan berhenti membuang-buang waktu. Anda berhenti menunda kebaikan. Anda berhenti menyimpan amarah yang tidak layak Anda simpan. Anda memulai hidup Anda sendiri untuk benar-benar hidup di hari ini. Lakukanlah kebaikan sekarang. Jangan bertindak seolah Anda masih punya 10.000 tahun lagi, karena Anda tidak punya. Dan justru pada sesuatu yang terbatas itulah ada keindahannya. Pesan Markus untuk kita semua adalah tetaplah hidup dan tetaplah berkembang baik, tidak peduli seberapa keras dunia mencoba menghancurkan Anda. Terima kasih sudah menonton Celoteh Damar. Sampai jumpa di video-video berikutnya.